Apakah peserta didik kurang motivasi dalam pembelajaran? Bagaimana meningkatkan motivasinya? Berikut adalah contoh kasus meningkatkan motivasi peserta didik. Tania, 7 tahun, memiliki kemampuan rendah dan keinginan yang rendah untuk sukses. Bagaimana meningkatkan motivasinya? Diberikan pembiasaan dengan memberikan sebuah tanggung jawab bahwa guru percaya dengan dia. Guru dapat memulai dari hal-hal kecil seperti meminta bantuannya membawakan buku-buku ke ruang guru, menjadikan ia pemimpin dalam kelompok, dan sebagainya. Jangan lupa memberikan apresiasi atau pujian ketika ia melakukan tanggung jawabnya dengan baik, dan memberikan motivasi ketika mengalami kesulitan. Hal-hal seperti ini akan membuat mereka merasa lebih percaya diri. Kebutuhan mereka akan pengakuan akan eksistensi juga akan terpenuhi sehingga siswa tidak perlu mencari bentuk-bentuk perhatian dengan cara-cara yang kurang baik. Samuel, 10 tahun, yang bekerja keras untuk menjaga harga dirinya pada tingkat tinggi, tetapi memiliki rasa takut akan gagal yang kuat. Berikut adalah beberapa cara yang dapat Anda lakukan untuk meningkatkan motivasi Samuel. 1. Membantu Samuel memahami bahwa kegagalan adalah bagian dari proses belajar. Banyak orang yang merasa takut akan kegagalan karena merasa bahwa kegagalan menunjukkan kegagalan secara menyeluruh. Bantu Samuel memahami bahwa kegagalan adalah bagian dari proses belajar dan merupakan cara untuk mengembangkan diri. 2. Menjadikan tujuan Samuel lebih spesifik dan terukur. Menjadikan tujuan yang lebih spesifik dan terukur dapat membantu Samuel merasa lebih terdorong untuk mencapainya. Bantulah Samuel menetapkan tujuan yang jelas dan memecahkan tujuan tersebut menjadi tahap-tahap yang lebih kecil, sehingga ia merasa lebih terdorong untuk terus bekerja keras. 3. Memberikan Samuel tanggung jawab yang sesuai dengan kemampuannya. Memberikan Samuel tanggung jawab yang sesuai dengan kemampuannya dapat membantu ia merasa lebih terdorong untuk terus belajar dan tumbuh. Selain itu, memberikan tanggung jawab yang lebih besar dari waktu ke waktu dapat membantu ia merasa lebih terdorong untuk terus tumbuh dan berkembang. Sandra, 13 tahun, yang tenang di kelas dan meremehkan keterampilan mereka. Berikut adalah beberapa cara yang dapat Anda lakukan untuk meningkatkan motivasi Sandra. 1. Membantu Sandra memahami bahwa keterampilan dapat dikembangkan. Banyak orang yang merasa tidak terdorong untuk belajar karena merasa bahwa keterampilan mereka sudah tetap dan tidak dapat diubah. Bantu Sandra memahami bahwa keterampilan dapat dikembangkan melalui latihan dan pengalaman, sehingga ia merasa lebih terdorong untuk terus belajar dan tumbuh. 2. Memberikan Sandra tanggung jawab yang sesuai dengan kemampuannya. Memberikan Sandra tanggung jawab yang sesuai dengan kemampuannya dapat membantu ia merasa lebih terdorong untuk terus belajar dan tumbuh. Selain itu, memberikan tanggung jawab yang lebih besar dari waktu ke waktu dapat membantu ia merasa lebih terdorong untuk terus tumbuh dan berkembang. 3. Menghargai usaha Sandra. Seringkali, orang merasa tidak terdorong untuk bekerja keras karena merasa tidak dihargai atau tidak diakui. Bantulah Sandra merasa dihargai dengan memberikan pujian atas usahanya dan menunjukkan bahwa Anda menghargai keberhasilan dan kegagalannya. Robert, 16 tahun, yang menunjukkan sedikit minat di sekolah dan saat ini tinggal bersama dengan bibinya. Anda sudah tidak dapat menghubungi orang tuanya. Untuk membantu Robert, pertama-tama perlu mencari tahu apa yang menyebabkan minat yang sedikit di sekolah. Ada banyak faktor yang bisa menyebabkan seseorang tidak tertarik dengan sekolah, seperti masalah pembelajaran, masalah sosial, atau masalah keluarga. Jika tidak yakin apa yang menyebabkannya, maka bisa dengan berbicara dengan Robert dan bibinya untuk mencari tahu lebih lanjut. Selain itu, perlu model pembelajaran yang menarik bagi Robert.
Ini bisa meliputi membantu dia menemukan subjek yang menarik baginya, atau membantu dia mencari tahu cara belajar yang lebih efektif baginya. Bisa pula membuat Robert merasa lebih terhubung dengan sekolah, misalnya dengan memperkenalkannya ke kelompok atau kegiatan yang menarik baginya di sekolah. Jika guru merasa bahwa masalah Robert terlalu sulit untuk guru atau bibinya hadapi sendiri, maka bisa membantu jika Anda mencari bantuan dari seorang psikolog atau konselor yang bisa membantu Robert mengatasi masalah yang ia hadapi. Terima kasih. Ada yang tidak dimengerti? Mari berdiskusi.